Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, kopi jenis Arabica dan Robusta yang dibudidayakan petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah secara organik dengan mengandalkan kebaikan alam kini semakin diminati. Selain konsumen dari dalam negeri melalui pemasaran digital, kopi organik sudah merambah ke pasar mancanegara seperti Singapura, Malaysia, China, Australia, dan Finlandia. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta di Provinsi Jawa Tengah. Total terdapat 13.000 hektar lahan kopi jenis Robusta dan 2.500 hektar kopi Arabica yang tersebar di 11 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 300 hektar merupakan lahan pengembangan kopi organik. Meski luas lahan masih terbatas, peluasan budidaya kopi organik terus dilakukan karena memiliki nilai ekonomi tinggi dibandingkan kopi biasa. Salah satu perajin kopi organik adalah Azhar Zainada, warga Kampung Kauman, Kota Temanggung. Usaha yang sudah digelutinya sejak 2017 ini kini membuahkan hasil, karena kopi organik jenis Arabica dan Robusta banyak diminati konsumen. Selain di dalam negeri, melalui pemasaran digital, kopi organik juga sudah merambah ke pasar luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, China, Australia, dan Finlandia. Per bulannya, rata-rata dia dapat menjual hingga 1 kuintal biji kopi sangrai atau roasted bean. Kopi jenis Arabica dipatok Rp700.000 per kilogram dan Rp400.000 untuk Robusta. %100% lewat online. Kadang mereka di Facebook kita langsung tukaran HP minta WA atau lewat Instagram atau Facebook, dan mereka selalu aktif di sana dan alhamdulillah sudah menjadi langganan juga sampai sekarang. Menurut salah seorang penggemar, selain lebih harum, rasa pahit maupun asam dari kopi organik sangat terasa di mulut. Untuk kopi organik ini, saya rasa lebih harum dibandingkan dengan kopi yang lain. Kemudian secara kesehatan, kopi ini lebih terjamin karena kopi organik bebas dari pestisida. Di sisi lain, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Temanggung melakukan kurasi terkait kualitas produk, kemasan berstandar nasional Indonesia, komposisi, pencantuman tanggal kedaluarsa, serta sertifikat halal dan PIRT yang dikantongi, sehingga produk kopi asli Temanggung layak untuk diekspor. Mengenalkan langsung kopi ini untuk ketemu dengan buyer-buyer yang potensial. Dan di sanalah ini, di Trade Expo Indonesia inilah yang kemudian kita pamerkan di sana dan mereka bisa langsung melihat kopinya, merasakan kopinya, dan kebanyakan mereka tertarik di kopi Temanggung. Perawatan budidaya kopi organik dilakukan berbeda dari kopi biasa, mulai dari pemupukan hingga penyemprotan yang menggunakan pupuk organik. Bahkan pada proses pengolahan lebih rumit, mulai pada tahapan membuka kulit dan proses pengeringannya. Selain itu, saat proses menyangrai, harus menggunakan sistem hot air agar biji kopi tidak gosong guna mempertahankan rasa dan aroma kopi. Pemirsa, pandai mengolah sampah akan mendatangkan pundi-pundi rupiah. Mungkin inilah slogan yang cocok untuk KSM TPS 3R Brahma Muda, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengubah sampah organik menjadi kompos dan maggot, mampu mendatangkan keuntungan ratusan juta rupiah. Sampah akan bernilai ekonomis
jika pandai mengolahnya. Seperti yang dilakukan kelompok swadaya masyarakat KSM di Dusun Dayaan, Kelurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga kompak mendirikan tempat pembuangan sampah TPS 3R yang berdiri sejak 2017 dan diberi nama TPS 3R Brahma Muda. Sampah dari 600-an pelanggan diolah menjadi produk pupuk jenis kompos dan juga maggot. Dari sampah organik yang menghasilkan kompos, pengelola TPS 3R mampu memproduksi 1 ton per bulan yang dijual dengan harga Rp1.500 per kilogramnya. Sementara untuk maggot, dipanen setiap 1 pekan dengan hasil 40 hingga 50 kg dan dibanderol Rp7.000 per kilogram. Semua sampah organik hasil pengelolaan dari TPS 3R ini kita manfaatkan sebagian untuk maggot yang sebagian kita komposkan. Anorganik nanti akan kita jual dan akan masuk ke pabrik recycle. Kemudian kalau yang sampah organiknya nanti masuk ke pencacahan mesin. Ada 2 output nanti, yang outputnya yang jelas ada bubur maggot yang akan kita gunakan untuk media pakan maggot yang ada di sini. Di tahun 2022, TPS 3R Brahma Muda membukukan keuntungan Rp300 juta lebih dengan produk olahan sampah berupa kompos, maggot, dan juga hasil penjualan sampah non-organik yang bisa didaur ulang. Ada 3 manfaat, Pak. Yang pertama, dengan adanya TPS 3R Brahma Muda Stek sampah ini, yang pertama derajat kesehatan pasti meningkat. Yang kedua, derajat perekonomian pasti juga akan meningkat. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan pastinya akan meningkat. Selain kompos dan maggot, produk turunan dari pengolahan sampah melalui TPS 3R Brahma Muda adalah hasil perikanan, di mana budidaya perikanan disuplai dari maggot yang dihasilkan dalam pemberian pakan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Perekonomian warga di Kampung Purun, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus menggeliat seiring dengan dikenalnya kerajinan purun hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam sebulan, permintaan konsumen yang tersebar di Indonesia meningkat dari ratusan menjadi ribuan produk per bulan. Awalnya, para petani di Kampung Purun, Banjarbaru, Kalimantan Selatan memanfaatkan purun, tanaman sejenis rumput, sebagai bahan membuat tikar yang dibutuhkan saat mereka pergi ke sawah. Sejak 2017, Kampung Purun ditetapkan menjadi destinasi unggulan oleh pemerintah Banjarbaru. Purun yang tadinya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, akhirnya dijadikan bahan untuk membuat berbagai kerajinan anyaman. Lebih dari 100 orang pengrajin binaan pemerintah daerah membuat aneka produk menarik. Contohnya tas hingga sendal yang bisa dilihat di galeri kerajinan di kampung yang saat ini telah ditetapkan menjadi salah satu situs geopark Meratus. Kelompok pengrajin purun Firdaus mengatakan permintaan produk tidak hanya datang dari Kalimantan Selatan, tetapi juga dari sejumlah daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Pesanan yang biasanya ratusan kini melejit hingga ribuan produk per bulan, membuat rumput ini menjadi sumber pendapatan bagi pengrajin. Hasilnya lumayan aja Bang, nah nambah uang belanja. Tergantung pesanan, punya banyak pesanan, banyak hasil kami. Yang dirasakan banyak Pak, kemajuan ekonomi kami terjamin lah untuk anak-anak, untuk sekolah anak, untuk terjamin lah Pak, alhamdulillah. Ada sangat membantu peningkatan kesejahteraan ya.
meningkat tergantung anunya Pak juga apa kerajinan pengrajinnya juga Pak. Kalau pengrajinnya rajin menganyam ya banyak hasilnya. Kalau model santai-santai aja ya sedikit, tergantung orangnya juga Pak. Harga produk berkisar dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Para pengrajin bisa memproduksi hingga 10 tas berbahan purun dalam waktu sehari. Dengan kreativitas, rumput yang biasanya tumbuh liar di lahan rawa ini bisa menjadi sumber rezeki. Pemirsa, ekoprint merupakan salah satu teknik cetak motif dan pewarnaan ramah lingkungan menggunakan bahan organik dari tumbuhan, dedaunan, hingga bunga yang menghasilkan beragam motif dan warna unik otentik. Dengan proses metode iron blanket atau powding ekoprint dapat diaplikasikan pada berbagai media dan menghasilkan beragam produk seperti kain, pakaian, topi, tas, hingga sepatu. Ekoprint merupakan jawaban bagi kamu yang ingin memiliki koleksi fashion otentik dan ramah lingkungan. Ini merupakan alternatif untuk tampil modis tanpa ikut andil terhadap limbah tekstil yang berbahaya. Alasan ekoprint disebut ramah lingkungan adalah karena model utamanya merupakan bahan organik yang bisa ditemui di sekitar. Kita bisa berkreasi dengan tumbuhan, seperti bunga dan dedaunan, untuk menghasilkan motif serta warna yang unik dijamin tiada duanya. Selain diaplikasikan di atas selembar kain, teknik ini juga bisa digunakan pada media lain, seperti kertas, tanah liat, sampai kulit. Makanya, ekoprint ini populer di dunia fashion. Ana Pratiwi, pemilik Eko, adalah salah satu pengusaha ekoprint yang sudah merintis usahanya sejak 2019. Bermula dari mengikuti pelatihan dan menjadi hobi, Ana kemudian bereksperimen dengan berbagai macam jenis bahan organik. Hasilnya selalu memberi kejutan. Motif dan warnanya tak bisa ditebak, sebab semua tergantung dari jenis kain yang digunakan. Bunga yang ada di sekitar kita, yang bunga kenikir, bunga waru, bunga ada lagi bunga Batavia, bisa bunga krisan, bisa bunga krisan cantik kalau di kulit gitu. Bunga sepatu bisa juga, bunga sepatu kan merah ya, kalau di kain jatuhnya jadi biru keunguan, jadi dia beda sama warna aslinya gitu. Setelah membias dia jadinya beda. Terdapat beberapa metode dalam teknik ekoprint, yaitu iron blanket, alias teknik menumpuk atau menutupi dengan kain lalu dikukus. Metode lainnya adalah pounding, memukulkan palu di atas daun. Rasa penasaran saya terbayar setelah mencoba metode iron blanket. Ini adalah metode dasar tanpa pewarna tambahan. Jadi, kita bisa lihat warna asli dari tumbuhan yang akan tercetak di atas kain seperti apa. Siapkan dedaunan, bunga, kain, tongkat untuk menggulung, dan jangan lupa pakai plastik supaya warna tidak bocor saat dikukus. Plastiknya jangan langsung dibuang ya, karena penggunaannya bisa digunakan berulang kali. Proses pertama adalah mordating atau membersihkan kain. Lalu celupkan kain ke air kapur sebagai fiksasi agar zat warna dapat keluar maksimal. Kemudian bentangkan kain dan letakkan bahan organik ke atas kain. Jika sudah selesai menata dedaunan bunga, tutup dengan kain, lapisi dengan plastik, kemudian gulung dengan rapat dan kukus kain selama 2 jam. Setelah itu, kita buka gulungannya, lepaskan bahan organik dari kain, dan akhirnya kita bisa lihat hasilnya.
Setelah mencoba sendiri proses manual yang butuh ketelitian, rasanya wajar kalau ekoprint ini disebut punya nilai seni tinggi. Dengan strategi dan kreativitas, kain ekoprint bisa diubah menjadi produk fashion yang tidak membosankan, alias bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi model yang lagi up to date aja. Terus nanti begitu ganti lagi, kayak kalau ini kan nggak, ini ya, dia nggak lekang oleh waktu, dia akan ada terus nanti. Coba saya variasi, pakai ini, lurik, atau pakai di sini kembernya ditambah, terus ininya variasinya di match gitu, ya kan. Inilah beragam hasil produk ekoprint. Ada baju, kain, topi, tas, mug, hingga sepatu. Dengan berbagai keunggulan terutama hasil yang unik dan proses yang ramah lingkungan, ekoprint bisa jadi pilihan buat kamu yang ingin tampil keren tapi tetap menjaga bumi. Pemirsa, Gua Jalmo merupakan destinasi wisata alam yang ada di balik lereng Gunung Arjuno, Kabupaten Pasuruan. Terletak di Desa Cendong, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, kawasan ini masuk dalam 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Untuk itu, pemerintah setempat berencana menambah dan membenahi sejumlah fasilitas yang dibutuhkan. Gua Jalmo terletak di Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, bisa menjadi pilihan tempat untuk rileks saat hari libur. Sebab, destinasi wisata yang berada di lereng Gunung Arjuno ini menawarkan suasana sejuk di tengah panjangnya musim kemarau. Wisatawan dapat menikmati keasrian alam dan pemandangan bukit sambil bersantai di kafe yang tersedia bersama teman atau keluarga. Selain itu, terdapat kolam renang dengan mata air pegunungan yang dijamin bisa menyegarkan badan. Untuk menikmati objek wisata Gua Jalmo, setiap orang dikenakan tiket masuk Rp10.000. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memandang kawasan objek ini perlu terus dikembangkan agar bisa menarik wisatawan lebih banyak. Gua Jalmo sendiri potensial luar biasa memang. Ini dikelola oleh teman-teman Odarwis ya. Tentu kita berharap ini menjadi paling tidak rujukan ke depan agar kesiapan ininya. Jadi kesiapan dari pengelolanya. Kalau soto didatangi sekian banyak orang, mereka siapa enggak? Dari si parkir, dari si kenyamanan, sampai besar. Desa Cendono telah masuk 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Untuk itu, Pemkab Pasuruan berencana menambah sejumlah fasilitas seperti akses jalan, penataan parkir, serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya.
pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, apakah Anda pernah berpikir seperti apa isi dari kantor Google Asia Pasifik di Singapura? Ya, mari kita intip bersama bagian dalam dari gedung yang menjadi tempat bekerja 2.000 pegawai ini yang berisi fasilitas menarik untuk melepas penat setelah seharian bekerja. Dan berikut potret kantor Google selengkapnya. Berada di kawasan bisnis Mapletree Singapura, kantor Google Asia Pasifik tampak seperti gedung perkantoran biasa dari luar. Namun dari depan, kita akan menemukan pajangan menarik berupa huruf Google yang dapat dibaca welcome apabila berjalan dari arah sebaliknya. Gedung tempat berkarya lebih dari 2.000 pegawai itu tidak hanya terdiri dari ruang-ruang kerja yang dinamai dengan daerah-daerah terkenal,
melainkan juga tempat bermain dan berolahraga untuk melepas penat. Fasilitas olahraga yang ada di antaranya adalah biliar dan panjat dinding. Gedung yang berdiri sejak 2016 ini juga memiliki spot estetik seperti jembatan berwarna meriah, tanaman dalam ruang, dan pemandangan pelabuhan. Selain itu, markas Google ini juga terkenal memiliki banyak kafetaria di beberapa lantai yang menyediakan makanan sehat hingga cepat saji seperti burger dan kentang goreng. Pantas saja kalau tempat ini membuat para Googler betah ya. Pemirsa, sekelompok ilmuwan China berhasil mengubah pasir gurun tandus menjadi lahan produktif dan dapat ditanami. Mereka menggunakan teknik inovatif yang dinamai dengan desert soilization. Sekelompok ilmuwan Cina berhasil mengubah pasir gurun di Cina Barat Laut yang tandus menjadi lahan produktif dan dapat ditanami. Pada 2013, Profesor Yi Zijian dan tim dari Universitas Jiaotong Chongqing mematenkan teknik desert soilization setelah penelitian bertahun-tahun. Teknik ini berhasil mengubah sifat lahan gurun seperti tanah yang mampu menahan air, udara, dan pupuk. Area uji pertama diterapkan di Gurun Ulanbuh di Mongolia Dalam. Tim menyimpulkan bahwa teknik mereka hanya membutuhkan sedikit air tetapi menghasilkan vegetasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan area lahan yang tidak diolah. 这是上次我们割的苜蓿，现在已经全部重新发起来了。大概再过1个月左右，我们又可以开始割第2茬苜蓿。在我们和田基地的话，至少能割3茬。 Setelah eksperimen ini terbukti berhasil, teknologi tersebut kemudian diterapkan di daerah otonom Uighur, Xinjiang. Tidak hanya itu, gurun terbesar di Cina yakni Gurun Taklimakan yang memiliki luas sekitar 666,67 hektar juga berhasil diubah menjadi subur yang menghasilkan rumput alfalfa dan berbagai tanaman lainnya. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.